Setelah lebih dari sebulan penutupan dan pembatasan, Bukit Bait Suci dibuka kembali untuk umat Yahudi dan Muslim, namun dengan pembatasan ketat masa perang, seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Habishai Grinzek dari saluran I24 News, Inggris Ibrani kami. Polisi yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengambil langkah ini yang akan memungkinkan kelompok kecil berisi 150 jamaah di situs suci tersebut dengan evakuasi segera jika peringatan dini berbunyi. Sekarang Pengadilan Tinggi juga mengadakan sidang tentang pembukaan tembok barat. Baru saja pengadilan memutuskan untuk menaikkan kuota menjadi 100 jamaah. Sidang tambahan masih akan diadakan, tetapi ini adalah topik sensitif. Karena permintaan ini datang hanya beberapa jam setelah pengadilan menyetujui kerangka terbatas yang memungkinkan protes anti pemerintah berlangsung dengan 600 orang di lapangan Habima Tel Aviv. Meskipun ada pembatasan dari Komando Front Dalam Negeri yang membatasi kerumunan hanya 50 orang. Putusan tersebut telah memicu reaksi keras dari para menteri koalisi yang menuduh pengadilan menerapkan standar ganda karena mengizinkan protes tetapi membatasi akses ke situs-situs keagamaan, terutama selama Paskah Yahudi. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Amir Whiteman, Kepala Kaukus Libertarian di Partai Likud. Beliau bergabung bersama kami dari Yerusalem. Amir, sebenarnya inti persoalannya apa? Bagaimana sebuah negara menyeimbangkan kebebasan untuk berunjuk rasa, kebebasan beragama, dan kebutuhan untuk menjaga keselamatan warga sipil dalam kerumunan, terutama selama pembatasan masa perang seperti ini? Benar, jadi itu memang pertanyaan yang tepat. Dan saya akan mengatakan bahwa sayangnya sekali lagi Pengadilan Tinggi melampaui batas kewenangannya dan mulai pada dasarnya mengambil alih peran kepolisian. Hal itu tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Saya bahkan tidak membicarakan fakta bahwa hal itu bersifat diskriminatif dalam perlakuannya terhadap demonstrasi politik sayap kiri. Tiba-tiba saja, 600 orang diizinkan berkumpul, sementara di hotel, yaitu tembok barat, hanya 100 sampai 150 orang yang diperbolehkan. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Tapi itu bukan demi kepentingan para demonstran. Karena jika, semoga jangan sampai, sebuah misil ditembakkan pada saat yang sama, para demonstran tidak akan memiliki kemampuan teknis untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan banyak dari mereka mungkin, semoga jangan sampai, terbunuh atau terluka. Dan sekali lagi, itu bukan urusan Mahkamah Agung untuk mengoreksi penilaian polisi Israel dan memutuskan berapa banyak orang yang seharusnya berkumpul di tempat ini atau itu. Saya pikir ini adalah puncak dari ketidakbertanggungjawaban. Ini berbahaya, ini ceroboh. Dan sayangnya ini kembali menunjukkan lagi dan lagi untuk kesekian kalinya bahawa Mahkamah Agung benar-benar di luar kendali. Dan ini hanya dipimpin oleh agenda politik dan bukan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, iaitu menegakkan hukum. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum atau kebebasan beragama. Ini semua tentang mempromosikan agenda politik sayap kiri melawan pemerintah secara sembrono membahayakan para demonstran. Ketika berbicara tentang keputusan yang boleh diambil oleh Mahkamah Agung atau pemerintah, menurut Anda, apakah salah satu dari lembaga ini seharusnya bisa membatasi baik aksi protes maupun ibadah agama sama sekali? Atau seharusnya warga Israel bebas menentukan risiko mereka sendiri selama masa perang jika itu masih sesuai dengan pedoman komando? Tidak. Menurut saya ini sangat sederhana. Polisi yang harus membuat keputusan ini dan harus memberitahu para demonstran berapa banyak orang yang boleh berkumpul di satu tempat. Itu saja. Titik. Sesuai dengan apa yang mereka rasakan di lapangan sebagai batasan yang masuk akal. Kamu tidak bisa begitu saja mulai meragukan setiap petugas polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Keahlian apa yang dimiliki seorang hakim untuk membuat keputusan seperti itu? Ini konyol. Kita sedang berada di tengah perang. Kita harus berhati-hati dalam melindungi masyarakat. Keamanan nasional sedang dipertaruhkan. Dan kita seharusnya keluar dari urusan politik dan tidak menangani omong kosong seperti ini. Jadi menurut saya, sekali lagi, sayangnya Mahkamah Agung telah melampaui batasnya, membuat keputusan yang ceroboh, berbahaya dan buruk. Dan yang hanya ingin saya katakan kepada semua demonstran adalah berhati-hatilah demi keselamatan mereka sendiri dan jangan terlalu serius menanggapi politik ini. Dan cukup lindungi
keselamatan mereka. Dan jangan pergi dan berkumpul di tempat seperti itu ketika ada ratusan orang. Ini terlalu berbahaya. Dan ketika keputusan diambil untuk membuka beberapa situs suci, seperti Bukit Bait Suci atau Tembok Barat, apa yang Anda harapkan akan terjadi di sana dalam beberapa hari mendatang? Dengar, saya seorang Yahudi Ortodoks. Saya tinggal di Yerusalem, jadi saya biasanya pergi ke Tembok Barat setiap hari raya. Tahun ini saya belum pergi. Saya tidak akan pergi tahun ini karena ini berbahaya. Jadi saya menunggu, dan ini adalah perang. Dan sayangnya, ini adalah bagian dari harga yang harus kita bayar karena sedang berperang. Ini adalah perang yang menyangkut kelangsungan hidup. Dan kita semua harus melindungi keselamatan dan keamanan kita sendiri. Inilah yang harus kita lakukan. Ini omong-omong adalah ajaran Taurat, apa yang Alkitab katakan kepada kita untuk dilakukan. Fenis Martem meot lenafsotechem. Kalian harus sungguh-sungguh menjaga nyawa kalian. Dan karena itu, saya tidak akan pergi ke Tembok Barat. Dan menurut saya, tak seorang pun seharusnya pergi ke sana. Sama seperti orang-orang tidak seharusnya pergi berdemo, mereka juga tidak seharusnya pergi berdoa di sana. Ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Semoga insya-Allah di lain waktu kita akan pergi dan kita akan bahagia. Tapi untuk saat ini, kita semua harus sadar untuk melindungi hidup kita. Ini adalah prioritas kita. Baiklah, mari kita berharap akan ada hari-hari yang lebih bahagia dan aman di beberapa situs suci ini dalam waktu dekat. Amir Whiteman, terima kasih telah bersama kami di i24 News English malam ini. Terima kasih.